Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di hukum-hukum seputar hari raya, ya, berkenaan dengan masalah ucapan hari raya dan berhias. Nah, maka pertanyaan pertama, apa hukum mandi untuk hari raya? Maka dikatakan oleh Imam Syafi'i dan yang lainnya bahwa disukai untuk mandi pada hari raya. Dan ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana beliau mandi untuk hari raya. Kemudian, kapan mandi itu dilakukan? Apakah dibolehkan mandi hari raya itu dilakukan sebelum subuh? Ya, maka di sini yang lebih utama mandi itu dilakukan setelah subuh. Ya, ini dalam rangka untuk keluar dari perbedaan pendapat. Ya, karena sebagian ulama membolehkan untuk mandi sebelum subuh. Karena prinsipnya kita ini diperintah untuk bersegera atau berpagi-pagi ke lapangan tempat pelaksanaan sholat Id. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apa yang disukai dari pakaian pada hari Id? Ya, maka para ulama menyebutkan bahwa mereka menyukai tentang wewangian dan perhiasan pada setiap Id. Ya, bahkan Nabi SAW, ya, beliau keluar menunaikan sholat Id dengan memakai pakaian yang paling bagus. Bahkan beliau memiliki perhiasan yang khusus dipakai untuk hari raya dan hari Jumat. Nah, ya, bahkan disebutkan Abdullah bin Umar juga demikian, ya. Beliau seorang sahabat yang sangat kuat mengikuti sunnah. Maka beliau keluar menuju tempat sholat Id menggunakan pakaian yang paling bagus. Nah, kemudian di sini ada masalah, bagaimana jika pakaian yang paling bagus yang dimiliki oleh seseorang itu berwarna selain putih? Karena memang secara asalnya pakaian yang paling disukai itu adalah berwarna putih. Nah, cuman sekarang problemnya adalah bagaimana kalau pakaian yang paling bagus itu warnanya selain putih. Maka di sini kalau pakaian itu sama-sama paling bagus, maka yang berwarna putih itu lebih utama. Tetapi seandainya yang paling bagus adalah selain putih, maka itu yang dikenakan. Karena prinsipnya adalah apa? Memakai pakaian yang paling bagus. Kemudian apa hukum ucapan selamat hari raya? Ya, maka di sini saling mengucapkan selamat, ya, pada hari raya, di mana seseorang mengucapkan kepada orang lain, ya, setelah sholat Id, ya, ketika mereka ketemu, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian, atau yang semisal dari itu. Tidak ada masalah, ya, karena diriwayatkan sebagian sahabat melakukan hal itu, ya, di mana mereka sebagian dengan sebagian lain ketika ketemu setelah sholat Id, mereka saling mengucapkan selamat hari raya dengan kalimat seperti itu. Adapun Imam Ahmad, beliau mengatakan, kalau saya untuk memulai mengucapkan selamat tidak. Tetapi kalau ada orang mengucapkan selamat hari raya kepadaku, saya pun akan membalasnya. Alasannya apa? Ya, karena memulai mengucapkan selamat hari raya itu bukan hal yang diperintahkan, sedangkan membalas ucapan selamat itu adalah perkara yang diwajibkan.
Nah, kemudian apa kalimat ucapan selamat yang diriwayatkan dari sahabat? Ya, maka di sini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya sahabat ketika mengucapkan selamat hari raya itu dengan perkataan taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Dan apa hukumnya mengucapkan selamat hari raya dengan kalimat Idul Mubarak? Ya, Id yang penuh keberkahan. Maka hal ini tidak mengapa, ya. Jadi apakah kita mengucapkan Id Mubarak atau taqabbalallahu minna wa minkum, atau kita mengucapkan taqabbalallah siyamaka wa qiyamika, ya. Semoga Allah menerima puasamu, semoga Allah menerima salat malammu, dan seterusnya. Ya, karena ini semua ada teriwayatkan dari sebagian sahabat. Nah, bagaimana dengan ucapan kul amin wa antum bi khairin? Mengucapkan selamat hari raya dengan mengatakan ya sepanjang tahun kalian dalam kebaikan. Nah, maka dikatakan di sini inilah bentuk penghormatan orang-orang kafir yang masuk ke kalangan kaum muslimin, dan kita lalai dari hal ini. Maka ucapan wa antum wa qulu amin wa antum bi khair ini adalah kalimat yang tidak ada asalnya, ya, dari kalangan kaum muslimin. Nah, dalam syariat Islam. Dan apa hukum berjabat tangan dan berpelukan serta memberikan ucapan selamat setelah sholat Id? Maka ini sesuatu yang tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Ya, karena manusia tidak menjadikan ini sebagai bentuk ibadah. Ini hanya satu kebiasaan, ya, adat yang tidak dilarang oleh syariat. Ya, karena biasanya orang dalam rangka memberikan penghormatan, dalam rangka untuk melakukan pemuliaan, ya, mereka berjabat tangan dan memberikan ucapan dan berpelukan. Nah, dan ini sebetulnya tidak hanya dilakukan khusus pada hari raya, ya. Jadi ya kapan saja kita bisa lakukan. Kemudian apa hukumnya mencium wajah dan tangan, ya, ketika hari raya? Maka ini sesuatu yang kadang mengganggu, ya, menjadikan orang tidak nyaman, ya. Terlebih tidak ada tuntutan untuk melakukan ciuman, ya, apalagi di wajah gitu kan. Nah, maka sebaiknya yang seperti ini ditinggalkan. Cukup bagi kita apa? Berjabat tangan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, kita masuk di beberapa persoalan terkait dengan hari raya. Ya, yang pertama, apa hukum memberikan kepada anak-anak kecil, ya, pemberian, ya, berupa duit atau benda. Ya, ini kalau di masyarakat kita dikenal dengan fitrah. Ya, jadi anak-anak kecil biasanya dikasih fitrah, ya, untuk mereka bergembira. Ya, maka di sini nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Bahkan ini termasuk kebiasaan yang bagus, ya. Jadi mendatangkan kesenangan kepada kaum muslimin ini hal yang disyariatkan. Jadi membuat kaum muslimin senang itu hal yang disyariatkan. Termasuk membuat senang anak-anak kecil, ya, dengan pemberian-pemberian tadi. Kemudian yang berikutnya, kapan seseorang makan ketika hari raya? Ya, untuk hari raya Idul Fitri, maka sebelum berangkat ke lapangan tempat sholat disunahkan untuk makan lebih dahulu, ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Nabi SAW itu pada hari raya Idul Fitri beliau tidak berangkat sholat kecuali setelah makan kurma, ya. Dan disunahkan makannya itu ganjil. Nah, ya, jadi disukai, ya, untuk
disegerakan makan pada hari raya Idul Fitri. Adapun pada hari raya Idul Adha, maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak makan kecuali setelah melakukan sholat Id. Ini perbedaannya. Jadi kalau Idul Fitri itu makan dulu baru sholat, maka kalau Idul Adha apa? Sholat dulu baru makan. Nah, dan ini tidak ada perbedaan di kalangan para ulama tentang disyariatkannya yang seperti ini. Ya, tapi sekali lagi ini tidak sampai pada level wajib. Jadi misalnya kalau seseorang makan kemudian baru sholat Idul Adha, ya tidak akan terkena dosa. Kemudian apa hukum membawa senjata pada hari raya? Maka dikatakan tidak selayaknya ya kita membawa senjata pada hari raya kecuali ada kebutuhan yang mengharuskannya. Ya. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya ada bab yukrah min hamlis silah fil Id. Ya, dimakruhkan membawa senjata pada hari raya. Nah, kecuali kalau memang dibutuhkan, mungkin dalam kondisi fitnah, dalam kondisi yang adanya ancaman dan sebagainya, ya mungkin ya. Tapi kalau kondisi aman, ya tidak perlu membawa senjata. Apalagi kalau di negara kita ini hal yang dilarang oleh negara membawa senjata ini dalam kondisi apapun. Kemudian berapa jumlah hari pada hari raya? Ya, adapun hari raya Idul Fitri itu hanya satu hari saja, yaitu tanggal 1 Syawal. Sedangkan hari raya Idul Adha itu ada 5 hari. Ya, dimulai dari hari Arafah, kemudian hari penyembelihan korban tanggal 10, kemudian hari tasyrik 5 hari. Ya, ini dikatakan oleh Rasul SAW, Yaumu Arafah wa Yaumun Nahri wa Ayyamut Tasyrik Iduna Ahlul Islam. Ya, hari Arafah, hari penyembelihan korban, hari-hari tasyrik adalah hari raya bagi kami kaum muslimin. Hari-hari yang kita makan-makan dan minum-minum. Ya, serta tentunya tetap mengingat dan beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita jangan tertipu dengan kalender ya. Kalau di kalender kita itu Idul Fitri itu mesti 2 tanggal merahnya. Maka sebenarnya yang benar tetap Idul Fitri itu hanya 1 hari, tanggal 1 Syawal. Sehingga nanti Bapak Ibu kalau mau puasa Syawal pada tanggal 2 Syawal itu tidak ada masalah. Ya, tidak berdosa. Ya. Kemudian hari apa yang paling utama dari hari-hari Idul Adha? Karena Idul Adha tadi ada 5 hari kan. Maka dari 5 hari itu mana yang paling utama? Ada yang mengatakan hari Arafah itu yang paling utama. Ada yang mengatakan hari penyembelihan yaitu tanggal 10. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat. Karena Rasul SAW mengatakan afdalul ayyami indallah yaumul nahar thumma yaumul qar. Hari yang paling utama di sisi Allah adalah hari penyembelihan kurban. Ya, hari ini tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian setelah itu yang berikutnya adalah hari qar, yaitu hari-hari ketika jamaah haji ya berada di Mina, tinggal di Mina, yaitu hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, kemudian apa hukum jual beli petasan? Ya, jual beli kembang api. Ya. Yang kadang suaranya itu membuat orang kaget gitu. Ini dikatakan bahwa jual beli hal tersebut merupakan hal yang haram, hal yang dilarang. Kenapa? Satu, itu bentuk penyia-nyiaan terhadap harta. Ya kan, tidak ada manfaat. Bakar-bakar uang aja istilah kita. Ya, apalagi petasan. Coba petasan kan lucu ya. Orang nyalakan petasan, satu ditutup telinganya. Padahal petasan itu kan dibeli untuk didengar suaranya. Jadi hal yang sia-sia. Di samping yang kedua adalah apa? Mengganggu manusia. Ya, dengan suaranya. Mungkin mengejutkan orang. Sehingga mungkin bisa jadi orang yang punya penyakit jantung ya bisa
sakit, bahkan bisa meninggal. Bisa jadi pula kembang api itu menimbulkan kebakaran. Gitu. Maka mari ya kaum muslimin kita hati-hati, karena kita dilarang untuk menyia-nyiakan harta. Mendinglah sekarang kembang api, petasan itu harganya mahal. Mending duitnya yang digunakan untuk beli itu diinfakkan di jalan Allah, itu lebih bermanfaat. Nah, kemudian apa hukum ya membuat hadiah dan saling bertukar hadiah pada hari raya? Maka ini adalah kebiasaan yang tidak mengapa, ya, karena ini adalah hari raya, kita saling memberikan kesenangan kepada pihak lain, ya, dengan cara apa? Tadi saling tukar menukar hadiah. Kemudian yang terakhir, apa hukum mengkhususkan ziarah kubur pada hari raya? Maka ziarah kubur dengan cara seperti ini termasuk perkara yang dilarang, karena termasuk perkara bid'ah. Karena mengkhususkan ibadah tanpa ada dalil. Ziarah kubur itu kan ibadah. Dan tidak ada ketentuan dari syariat. Harus hari raya, harus hari Jumat, harus malam Jumat, tidak ada. Silakan kalau mau ziarah kubur, kapanpun ya kita punya kesempatan, kapan kita dimudahkan, silakan kita berziarah kubur. Karena ingat, ziarah kubur hikmahnya adalah untuk mengingatkan akhirat, untuk mengingatkan kematian, untuk mendoakan kebaikan bagi si mayit. Maka kenapa harus dikhususkan pada hari raya saja? Maka ini adalah hal yang tidak ada tuntunannya dalam syariat. Silahkan ya, kita berziarah kapan saja. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat untuk kita dalam menghadapi hari raya yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.